5.4. Siapa yang kebal terhadap semua jenis sihir? Banyak orang Kristen menganggap bahwa setiap orang Kristen kebal terhadap sihir iblis ataupun kuasa iblis manapun. Ketika fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada orang-orang Kristen yang terkena hipnotis, bahkan mengalami kesurupan, maka pandangan tadi dikoreksi oleh umat Kristiani yang lain. Yang kebal terhadap semua jenis sihir iblis adalah mereka sudah lahir baru, atau sudah bertobat, dan sebagainya, sementara pemahaman lahir baru dan bertobat ada beragam di dalam kehidupan Kristiani. Maka jawaban atas pertanyaan di atas menjadi rancu. Bagaimana jawaban yang tidak rancu? Diagram yang disajikan di atas menolong menjawab pertanyaan ini secara tepat. Yang kebal terhadap kuasa sihir si iblis tentulah orang-orang yang tidak menjadi korban A, sekaligus tidak menjadi korban B, sekaligus tidak juga menjadi korban C. Maka siapa saja yang kebal terhadap serangan sihir iblis atau hambanya, berarti dia kebal terhadap serangan sihir berbentuk A, B, dan C sekaligus. Maka inilah ciri-ciri mereka yang kebal terhadap serangan sihir. A. Tidak pernah berhamba kepada iblis atau hambanya, tidak terikat perjanjian dengan rombongan iblis, tidak bersekutu dengan rombongan iblis, tidak pernah menerima jasa iblis. Kalaupun yang bersangkutan terlanjur pernah mengalaminya, maka semuanya harus dibatalkan satu persatu, melalui suatu pelayanan pelepasan, yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang mengerti urusan. B. Menjaga dirinya agar tidak berbakti kepada pihak lain selain Raja Sorga, Matius 4 ayat 10, tidak mentaati perintah hamba iblis. Kalaupun pernah, maka setiap peristiwa itu perlu disangkali, dibatalkan, di dalam doa yang penuh iman. Jika perlu, mintalah bimbingan hamba Tuhan yang layak, yang memberitakan Injil Kerajaan Sorga. C. Menjaga dirinya agar tidak menghargai berlebihan segala apapun yang ada di bumi ini, sebab hanya Raja Sorga, yang Maha Pengasih, yang layak beroleh setiap penghargaan manusia. 6. Bagaimana memerdekakan korban sihir? Seseorang yang terkena sihir iblis mudah dimerdekakan jika dia merelakan diri untuk dibebaskan oleh kuasa Raja Sorga. Adalah sulit jika yang bersangkutan merasa dirinya sudah benar dan sudah aman dan bebas, sehingga merasa tidak perlu dimerdekakan. Ada kalanya korban menganggap peristiwanya sudah berlalu, sehingga tidak merasa lagi kuasa sihir menindas dia. Ini adalah anggapan yang sangat keliru, gagasan yang bersumber dari sihir. Lihatlah Simon si penyihir, dia sudah menjadi orang percaya, namun roh sihir masih terus menindas sehingga dia mau membeli karunia Roh Kudus dengan uang. Pada pihak lain, yang layak untuk memerdekakan korban sihir adalah hamba raja yang memiliki kualifikasi yang tercantum dalam bab 5 di atas. Tidak mungkin seorang yang terjajah iblis memerdekakan orang lain, bukan. Mana mungkin seorang buta rohani, oleh sihir menuntun orang buta. Demikian disabdakan oleh Yesus dalam Matius 15 ayat 24. Inilah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pembebasan korban sihir. Yang terbaik adalah menuntun si korban berdoa, menggunakan hak azasinya untuk membebaskan diri dari penindasan sihir itu. Supaya jangan keliru berbicara, perlu dia dituntun berdoa dalam urutan sebagai berikut. 1. Mohon pengampunan untuk dosa-dosa si korban di masa lalu, bahwa dia pernah menaklukkan diri kepada pemerintahan iblis, lalu mengenyahkan malaikat-malaikat iblis yang pernah menjamah dia di masa lalu, sadar ataupun tidak. Ini berkenaan dengan berbagai peristiwa sebelum sihir itu terjadi. 2. Menerima otoritas selaku anak kerajaan sorga, dan siap memanfaatkan otoritas itu untuk mengalahkan si iblis dan berkemenangan di masa depan. 3. Tetap mempersilahkan Raja Yesus untuk bersemayam di dalam hatinya, memerintah dirinya selaku hamba di dalam kerajaan sorga. 4. Mohon pengampunan untuk juru sihir, memberi ampun baginya, apapun kerugian yang telah ditimbulkan oleh si juru sihir, kalau boleh Tuhan Yesus agar menyelamatkan dia. 5. Mematahkan ikatan batin dengan juru sihir, sehingga wibawa juru sihir terhadap si korban dimusnahkan. 7. Bebaskan diri saudara dari sihir iblis. Saudara yang saya kasihi, sudah dibahas di atas bahwa iblis menyesatkan seluruh dunia. Seluruh dunia, yakni orang-orang yang masih hidup di dunia. Namun ada orang-orang yang masih bernapas, jasmaninya berada di dunia ini, tetapi kehidupan mereka yang sesungguhnya adalah dalam kerajaan sorga di bumi ini. Merekalah orang-orang yang tidak mungkin lagi disesatkan oleh iblis. Untuk memahami sungguh pertanyaan-pertanyaan di atas, mari, ikutilah perlahan-lahan uraian mendatang.
Bahwa kerajaan sorga operasional di bumi, hal itu disabdakan oleh Yesus, jelmaan Raja Sorga dalam Lukas 17 ayat 20-22. 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, bila manakah kerajaan Tuhan akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Tuhan datang tanpa tanda-tanda. Lahiriah 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Tuhan ada di antara kamu. Kerajaan Tuhan atau kerajaan sorga tidak tergantung dari wilayah. Orang tidak dapat mengatakan kerajaan sorga meliputi Eropa, atau menguasai Afrika. Kerajaan sorga tidak tampil menguasai wilayah, sebagaimana kerajaan dunia. Perlu dicatat adanya terdapat kekeliruan penterjemahan pada ayat 21. Hasil penterjemahan dari bahasa asli secara kata demi kata ke dalam bahasa Inggris berbunyi, "The kingdom of God is within you." Maka terjemahan yang tepat berbunyi, kerajaan Tuhan ada di dalam kamu, bukan di antara kamu. Berarti kerajaan Tuhan tampil dalam bentuk penguasaan dalam diri para murid Yesus, dan dalam diri manusia yang mau memasuki kerajaan itu. Anda lihatkah cara yang berlawanan yang dipekerjakan oleh dua kuasa dari alam roh ini? Iblis menguasai, memerintah manusia dengan cara menyihir, sementara, Raja Yesus memerintah manusia yang menaklukkan diri secara sukarela. Iblis melaksanakan hasratnya dengan kecurangan, sementara Yesus dengan ketulusan. Iblis memerintah dengan cara penipuan. Yesus dengan menghargai hak asasi manusia. Maka siapapun yang dengan rela menaklukkan diri kepada kehendak Yesus Kristus, dia akan bebas dari sihir, dari kecurangan, dari tipuan yang dilancarkan oleh si iblis di masa lalunya. Dimulai dengan itikat, ingin bebas dari sihir iblis, ingin memasuki kerajaan sorga sejak di bumi ini, maka yang bersangkutan diterima menjadi warga kerajaan sorga, tanpa proses yang bertele-tele. Segera dia pun diberi otoritas untuk mengusir iblis, sebab dia menjadi orang percaya kepada Yesus. Markus 16 ayat 17. Petik 2. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan-setan dengan otoritas kerajaan sorga, setiap hari, bahkan setiap saat murid Yesus diwaspadakan oleh malaikat Tuhan akan adanya bahaya. Maka tidak sempat lagi malaikat-malaikat iblis menyerang warga kerajaan sorga. Inilah orang-orang yang bebas dari sihir si iblis, mereka yang rajin mengusiri setan-setan atau malaikat iblis, penyihir dari neraka. Saudara yang terkasih, janganlah menunggu diri sampai Anda menjadi korban juru sihir. Adalah lebih baik menangkal daripada menyembuhkan, bukan? Maka tangkallah serangan sihir sejak sekarang, dengan memanjatkan doa berikut ini, dengan bersuara, sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 37. Ucapkanlah, saudara, saya menyembah Yesus Kristus Raja Sorga, Rajaku, Juru Selamatku. Saya mengaminkan peringatanmu, ya Raja, bahwa iblis telah menyesatkan seluruh dunia dengan sihirnya, dan saya adalah salah seorang korbannya di masa lalu. Saya bermohon, ya Rajaku, agar diterima di dalam kerajaan sorga sejak di bumi ini. Saya mohon dibebaskan, ya Tuhan, dari ikatan demi ikatan sihir iblis, yang sudah mengikat diriku selaku keturunan dari leluhurku yang penyembah berhala. Saya juga perlu dibebaskan dari korban sihir si iblis, dibebaskan selaku keturunan leluhurku yang sakti-sakti, juga korban sihir iblis. Bahkan saya juga ingin bebas dari setiap jamahan sihir iblis atas diriku di masa laluku. Dengan kesadaran penuh saya menerima otoritas selaku anak kerajaan sorga, otoritas untuk mengatasi kuasa-kuasa iblis. Demi nama Yesus Kristus aku mengusir semua malaikat iblis yang pernah menyihir leluhurku, siapapun kalian, juga malaikat iblis yang pernah memerintah diriku dan menyihir diriku di masa lalu harus enyah dari kehidupanku. Roh-roh sihir beserta kuasa sihirnya harus dimusnahkan dari diriku, dan saya merampas pulang kesadaranku yang sempat ditindih oleh iblis. Dengan kesadaranku aku akan terus-menerus memerangi iblis seraya melayani Yesus Kristus, Rajaku. Saya tetap mengundang roh Yesus agar tetap bersemayam di dalam hatiku, memerintah diriku warga kerajaan sorga. Saya akan dimampukan untuk hidup secara memuliakan Raja Yesus, Juru Selamatku yang agung. Amin. Dengan memanjatkan doa di atas, saudara menjadi murid Yesus di masa kini, yang masih berjalan-jalan di bumi,
seperti manusia umumnya, masih bernapas, belum ajal. Tetapi kehidupan murid Yesus adalah kehidupan dalam kerajaannya Yesus, dikendalikan sepenuhnya oleh kehendak Raja Yesus, bukan lagi oleh iblis. Catatan 1. Jika saudara tidak mampu menyelesaikan doa di atas secara mulus, kendati sudah mencobanya berulang kali, maka itu pertanda kuasa sihir iblis masih keras berkuasa di dalam diri Anda. Saran, cari dan mintalah hamba Raja Yesus yang berkompeten untuk memberi saudara pelayanan pelepasan dari penguasaan si iblis. Ini penting, saudaraku, dan ketahuilah, Anda tidak perlu membayar apapun juga untuk pelayanan kerajaan sorga ini. 2. Mengapa harus hamba Yesus yang berkompeten, yang mengerti urusan, yang melakukannya? Sebab merekalah yang layak, tidak dibutakan lagi oleh si iblis melalui sihirnya. Bukankah Yesus sendiri sudah bersabda, Matius 15 ayat 14, bagaimana mungkin orang buta oleh sihir iblis dapat menuntun orang buta? 3. Ada orang-orang yang belum lepas dari sihir iblis, lalu mempertanyakan, mengapa penulis mencampur adukan istilah kerajaan sorga dan kerajaan Tuhan. Sungguh saudaraku, hanya orang yang belum memasuki kerajaan sorga yang mengeluarkan pertanyaan ini, sebab ia belum masuk sungguh ke dalam wawasan berpikir kerajaan. Di dalam wawasan kerajaan, satu raja hanya memiliki satu kerajaan dan satu kerajaan hanya dimiliki oleh satu raja. Karena sorga pun hanya satu, maka kerajaan sorga yang hadir di sorga dan hadir di bumi dimiliki oleh satu raja saja, Yesus Kristus, Raja Sorga. Mulialah Dia. 4. Iblis tidak suka kelakuan murid Yesus yang mengusiri setan setiap hari. Maka digerakkannya orang-orang yang dapat dikendalikannya untuk menantang kebiasaan bagus itu dengan mempertanyakan, mengapa setan harus diusir setiap hari? Mana ayat yang mendasarinya? Saya tidak menjawab dengan ayat, tetapi dengan hikmat dan akal sehat, nyamuk, hewan lemah dan bodoh saudara tanggulangi setiap hari, apalagi malaikat iblis yang super cerdik, super licik, pakar penipu dan penyihir manusia selama ribuan tahun. Pakailah akal sehat.